menjadi seorang pengusaha yang sukses, modal utama yang harus dimiliki adalah kemauan. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, memang benar adanya. Namun, kemauan harus didukung faktor-faktor lain yang dapat menunjang sebuah kesuksesan. Nah, berikut ada 10 langkah untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Langkah yang pertama, cintai apa yang Anda lakukan. Passion adalah kunci dari suatu bisnis yang akan terus berjalan. Gini deh, kalau kita ngelakuin sesuatu yang bukan passion kita, yang gak kita sukai, pasti kita ngelakuinnya setengah hati, ogah-ogahan lah gitu. Ya hasilnya pun juga gak maksimal. Begitu juga dengan bisnis ini. Kalau kita ngelakuinnya setengah hati, maka persentase kegagalan bisnis ini akan menjadi cukup besar. Nah, dalam dunia bisnis, biasanya dan pasti kita jatuh berkali-kali. Dan disitulah passion menjadi satu-satunya hal yang dapat membangkitkan kita kembali. Nah, langkah yang kedua, lakukan selangkah demi selangkah. Belajar sedikit demi sedikit untuk mengambil resiko terkecil lebih dulu. Dengan begitu, kita akan belajar mengetahui menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga ke depannya kita lebih teliti lagi dalam mengambil atau memilih sebuah keputusan. Nah, langkah yang ketiga yaitu belajar dari orang lain. Biasanya seorang pengusaha yang telah sukses, mereka awalnya itu bekerja untuk orang lain sebelum mereka memulai bisnisnya sendiri. Nah, biasanya juga mereka menerapkan prinsip learning by doing atau belajar sambil bekerja. Ingat, tidak ada orang yang sukses tanpa pengetahuan. Nah, langkah yang keempat yaitu belajar cara untuk bisa mempromosikan diri Anda. Kepercayaan diri ini sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh siapapun, khususnya juga menjadi seorang pengusaha. Kepercayaan diri ini harus dibangun, ditingkatkan, agar kita bisa memberikan kesan dan image yang baik untuk klien atau mitra kerja kita nantinya. Nah, setelah udah tahu passionnya di mana, udah punya pengalaman dan pengetahuan, kepercayaan dirinya udah baik, langkah selanjutnya yaitu berani merealisasikan bisnis. Ide saja tidak cukup, maka kita harus bisa merealisasikannya atau mengambil action. Dengan strategi yang matang dan risiko yang telah diperhitungkan dengan baik, maka persentase kemungkinan keberhasilan suatu bisnis ini akan menjadi lebih besar. Oke, pada poin ke-6 yaitu berpikir out of the box. Karena pada dasarnya nggak ada pebisnis yang tidak memiliki kreativitas. Out of the box ini bertujuan untuk di mana seorang pebisnis itu dapat berpikir lebih luas lagi, dapat berpikir di luar daripada targetnya, lebih kreatif dalam menyusun strategi bisnisnya tadi. Oke, pada poin ke-7 yaitu siapkan visi dan misi yang jelas. Karena hal terpenting saat akan memulai usaha adalah membuat rencana bisnis yang memiliki fleksibilitas dan inovasi yang ada di dalamnya. Sehingga kita sebagai pebisnis tidak lupa untuk menyertakan visi dan misi yang jelas serta lebih tegas dalam bisnis kita tadi agar bisnis kita dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Oke, pada poin ke-8 yaitu fokus pada satu bisnis. Banyak pebisnis yang terburu-buru menggandangkan bisnisnya, sementara bisnis yang satu belum lagi berjalan dengan baik, belum stabil, dan keuntungannya saja masih belum didapat. Ini adalah salah satu poin penting juga bagi pebisnis, di mana jangan terlalu terburu-buru untuk memulai bisnis yang lain. Kita harus serius dulu mengelola bisnis yang satu ini, sehingga jika bisnis kita yang pertama tadi sudah stabil, baik dari segi modal, sumber daya, dan keuntungannya juga, maka kita bisa mengambil planning selanjutnya, yaitu dengan membuat bisnis kita yang lebih banyak lagi. Oke, pada poin ke-9 ada terus belajar dan jangan cepat puas. Pada salah satu poin ini, kita sebagai pebisnis tentu akan merasakan perputaran roda di mana kita akan berada pada posisi di atas maupun pada posisi di bawah.
Saat kita merasakan posisi di atas, kita jangan terlalu cepat puas dengan pencapaian tersebut. Kita harus lebih mencari keuntungan yang lain lagi dalam bisnis kita ini. Kita harus lebih menggencarkan visi dan misi tadi, target-target kita harus kita lebih kejar, sehingga keuntungan-keuntungan tadi tidak hanya kita dapat sementara saja, namun kita dapat keuntungan tadi secara lebih panjang lagi. Kemudian saat kita berada posisi di bawah, kita jangan terlalu langsung memikirkan bahwa bisnis kita ini gagal. Itu adalah salah satu pemikiran bisnis yang menurut saya kurang baik. Jika kita berada pada posisi di bawah, kita justru harus lebih terbuka lagi pemikirannya, dan jangan cepat putus asa. Kita harus lebih mencari tahu di mana kekurangan kita, dan jangan pernah takut untuk bertanya kepada pebisnis senior agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik lagi. Oke, pada poin ke-10 ini adalah poin terakhir, di mana poin terakhir ini yaitu menentukan target pasar. Seorang calon pengusaha yang sukses akan pandai menganalisis target pasar. Biarpun dia memiliki produk yang berkualitas, produk yang murah, namun jika dia tidak pandai mencari target pasarnya, maka ini sama dengan sia-sia. Sehingga pada poin ini, seorang pengusaha yang ingin sukses, seorang pebisnis, jika dia ingin memasarkan produknya, dia tentu harus mencari target pasar yang sesuai dengan produknya.